Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang simpangan kuartil untuk data berbobot dan data kelompok. Sebelum pembahasan kita ingat kembali materi kita yang lalu tentang kuartil untuk data tunggal. Cara menentukan letak kuartil pada data tunggal dan data berbobot. Letak kuartil dirumuskan dengan T kali N plus 1 dibagi 4. Adapun untuk data kelompok, letak kuartil dirumuskan dengan T per 4 kali N, di mana T adalah 1, 2, dan 3, sedangkan N-nya adalah banyaknya data. Berikutnya adalah langkah-langkah atau cara menentukan nilai kuartil. Langkah yang pertama adalah kita menentukan frekuensi kumulatifnya. Yang kedua, menentukan letak kuartil dengan menggunakan rumus. Dan yang ketiga, menentukan nilai berdasarkan letaknya. Contoh untuk data berbobot. Hitunglah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data berikut. Pada nilai 5 frekuensinya 3, nilai 6 frekuensinya 7, begitu seterusnya. Nah, tabel data berbobot ini nanti kita ubah bentuknya menjadi bentuk vertikal dengan dilengkapi frekuensi kumulatifnya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, langkah berikutnya sebelum kita menentukan nilai kuartilnya adalah melengkapi frekuensi kumulatif. Bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif? Tentu kalian masih ingat cara menentukan frekuensi kumulatif pada median. Pada nilai 5 frekuensinya 3, sehingga kumulatifnya adalah 3. Kemudian frekuensi kumulatif berikutnya diperoleh dari frekuensi kumulatif sebelumnya ditambah frekuensi berikutnya. Di 3 ditambah 7 sama dengan 10. 10 ditambah 9 sama dengan 19. 19 ditambah frekuensi berikutnya 23. 23 ditambah frekuensi berikutnya menjadi 25. Nah, dari frekuensi kumulatif ini, maka kita dapat menentukan urutan nilai dari masing-masing nilai. Untuk nilai 5, urutannya berada di urutan 1 sampai dengan 3. Setelah angka 3, maka berikutnya adalah urutan keempat, sehingga nilai 6 berada di urutan keempat sampai dengan 10. Nilai 7 berada pada urutan 11 sampai 19, begitu seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan pada angka yang terakhir ini menunjukkan urutan terakhir. Berarti frekuensi kumulatif
menunjukkan urutan terakhir dari masing-masing nilai. Baru setelah kita melengkapi frekuensi kumulatif itu, kita menentukan letak kuartilnya. Yang pertama adalah untuk kuartil 1. Ingat, rumusnya adalah T kali N plus 1 dibagi 4. Nah, karena kuartil 1, maka T-nya sama dengan 1. 1 kali N plus 1 dibagi 4. Sedangkan N-nya diperoleh dari jumlah frekuensi 25. Sehingga kalau kita substitusikan, maka diperoleh 25 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 6,5. Ini berarti bahwa Q1 terletak pada urutan ke-6,5. Sedangkan 6,5 berada di antara data ke-6 dan 7. Sehingga Q1 sama dengan urutan ke-6 ditambah lebihnya adalah setengah, berarti ditambah setengah kali urutan 7 dikurangi urutan 6. Untuk data pada urutan ke-6 berada di rentang nilai 4 sampai dengan 10 dengan nilai sama dengan 6. Oleh karena itu, kalau kita substitusikan, maka Q1-nya sama dengan 6 ditambah setengah kali 6 dikurangi 6 sama dengan 6. 6 yang pertama itu adalah urutan ke-7. Ingat, urutan ke-7 berada di rentang nilai 4 sampai dengan 10. Berarti nilainya urutan ke-6 dan urutan ke-7 sama, yaitu 6. Makanya di sini Q1-nya 6 ditambah setengah kali urutan ke-7-nya tadi 6 dikurangi urutan ke-6-nya juga 6. Hasilnya sama dengan 6. Jadi dengan demikian nilai kuartil 1 atau kuartil bawahnya adalah 6. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kuartil tengah atau kuartil 2. Caranya sama. Langkah pertama kita menentukan letaknya, di mana letak Q2 dirumuskan dengan 2 kali N plus 1 dibagi 4. N-nya diambilkan dari jumlah frekuensi, sehingga diperoleh 2 kali 25 ditambah 1 dibagi 4. 2 dengan 4 disederhanakan. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Sehingga tinggal 26 dibagi 2 sama dengan 13. Nah, ini berarti bahwa Q2 terletak pada urutan ke-13. Perhatikan pada kolom urutan 13 itu berada di posisi yang mana. Nah, kalau kita perhatikan 13 itu terletak di rentang nilai 11 sampai dengan 19. Pada urutan 11 sampai 19 ini
kalau kita perhatikan ke arah kiri pada kolom nilai, maka nilainya adalah 7. Dengan demikian, kuartil tengah atau Q2-nya sama dengan 7. Nah, demikian cara menentukan kuartil 1 dan kuartil 2. Berikutnya yang terakhir untuk kuartil 3. Dengan cara yang sama, langkah pertama kita menentukan letak kuartil 3, di mana Q3-nya dirumuskan dengan 3 kali N plus 1 dibagi 4. N-nya diambil dari jumlah frekuensi. Setelah kita substitusikan atau kita masukkan, diperoleh 3 kali 25 ditambah 1 per 4. 25 ditambah 1, 26, disederhanakan dengan 4 menjadi 13, 4-nya 2. Diperoleh 3 kali 13, 39 dibagi 2. 39 dibagi 2 sama dengan 19 setengah. Jadi letak kuartil 3 berada di urutan 19 setengah. Nah, angka 19 setengah ini berada di antara 19 dan 20. Dengan demikian, Q3-nya nanti adalah urutan 19 ditambah setengah, lebihnya tadi 19 setengah, berarti 19 lebih setengah. Jadi urutan 19 ditambah setengah kali urutan 20 dikurangi urutan 19. Perhatikan, untuk urutan 19 nilainya 7, sedangkan urutan 20 nilainya 8. Kemudian kita substitusikan, maka Q3 sama dengan 7 ditambah setengah kali 8 dikurangi 7. 8 kurangi 7, 1, dikalikan setengah, setengah ditambah 7, 7 setengah. Dengan demikian, maka nilai kuartil atas atau Q3 sama dengan 7 setengah. Nah, itulah tadi cara menentukan kuartil untuk data berbobot. Ingat tahapan-tahapannya. Pertama, kita melengkapi tabel dengan frekuensi kumulatifnya, di mana frekuensi kumulatif itu untuk memudahkan kita melihat urutan dari masing-masing nilai. Setelah tabel dilengkapi, maka langkah berikutnya adalah menentukan letak kuartil. Setelah letak kuartil diketahui, maka baru menentukan nilai kuartilnya. Nah, itulah tahapan-tahapan di dalam menentukan kuartil pada data berbobot. Yang berikutnya adalah menentukan kuartil untuk data kelompok. Nah, di sini saya tuliskan rumus median. Tentu kalian masih ingat, di mana median sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FM kali I.
Apa itu median? Median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama setelah data diurutkan. Sedangkan kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan. Makanya nanti untuk rumus median dan rumus kuartil sama, namun yang membedakan hanya pada pembaginya. Kalau median pembaginya 2, kalau kuartil pembaginya 4. Nah, coba kalian bandingkan rumus yang atas dan rumus yang bawah. Yang atas itu untuk rumus median, yang bawah untuk rumus kuartil. Perbedaannya di mana? Perbedaannya terletak pada pembaginya. Kalau di dalam median setengah N, kalau di dalam kuartil T/4N. Kalau kalian perhatikan, unsur-unsur yang ada di median sama persis dengan yang ada di kuartil. Keterangannya pun juga sama. TB adalah tepi bawah kelas kuartil. Kemudian FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. FT, frekuensi pada kelas kuartil. I-nya adalah interval atau panjang kelas. Dan N-nya jumlah frekuensi. Nah, karena antara median dan kuartil sama, maka cara menentukan kuartil pun nanti tahapan-tahapannya sama dengan cara menentukan median. Contoh, tentukan atau hitunglah nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Nah, sebelum kita menyelesaikan kuartil untuk data kelompok ini, ingat cara menentukan kuartil pada data berbobot. Di dalam data berbobot, tabel kita lengkapi dengan frekuensi kumulatif. Demikian pula untuk kuartil data kelompok. Tabel ini nanti akan kita lengkapi dengan frekuensi kumulatifnya. Bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif? Persis sama ketika kita menentukan frekuensi kumulatif pada data berbobot. Yang pertama, frekuensi kumulatifnya adalah 3. Kemudian frekuensi kumulatif berikutnya diperoleh dari frekuensi kumulatif ditambah frekuensi berikutnya. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Frekuensi kumulatif berikutnya berarti 8 ditambah 7, 15. 15 ditambah 4, 19. 19 ditambah 1, 20. Dari frekuensi kumulatif ini kita dapat menentukan urutan dari masing-masing nilai. Pada nilai 70 sampai dengan 74 berada pada urutan 1 sampai dengan 3. Nilai 75 sampai dengan 79 berada pada urutan ke-4 sampai dengan 8. Begitu seterusnya. Nah, setelah
kita mengetahui urutan dari masing-masing nilai, maka langkah berikutnya kita menentukan letak kuartilnya. Yang pertama adalah kuartil 1 sama dengan 1/4 kali N, di mana N-nya sama dengan jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensi ini kita substitusikan, maka diperoleh setengah kali 20 sama dengan 5. Ini berarti bahwa kuartil 1 terletak pada urutan kelima. Kemudian langkah berikutnya, perhatikan urutan kelima ini berada di kelas keberapa. Nah, kalau kita perhatikan urutan kelima itu berada di kelas kedua, urutan 4 sampai dengan 8. Nah, setelah mengetahui kelasnya, baru kita menentukan TB-nya. Apa TB? TB adalah tepi bawah yang diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Dalam hal ini adalah 75 dikurangi 0,5 sama dengan 74,5. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kuartil 1. Nah, ingat kuartil satunya pada baris kedua atau kelas kedua. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kedua. Dalam hal ini adalah 3. F1 frekuensi pada kelas kuartil 1. Dalam hal ini adalah 5. Yang berikutnya I, interval, selisih batas kelas yang berurutan dari 70 ke 75, selisihnya 5. Dari 75 ke 80, selisihnya juga 5. Itulah yang dinamakan dengan interval atau I. Sedangkan N-nya adalah jumlah frekuensi. Dalam hal ini adalah 20. Dari nilai-nilai ini kemudian kita masukkan di dalam rumus kuartilnya. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurangi FK per F1 kali I. Jikalau nilai tadi kita substitusikan pada rumus kuartil, maka akan diperoleh 74,5 ditambah 5 dikurangi 3 per 5 dikalikan 5. Nah, dari sini kemudian kita sederhanakan. Sehingga hasil akhirnya adalah Q1 sama dengan 74,5 ditambah 2 sama dengan 76,5. Itulah cara menentukan kuartil 1 pada data kelompok. Bagaimana untuk kuartil 2? Tentu caranya sama dengan cara menentukan kuartil 1. Nah, kita coba untuk yang kuartil 2. Langkahnya yang pertama, menentukan letak Q2 dengan rumus 2/4 kali N. N-nya adalah jumlah frekuensi. Kita substitusikan, diperoleh 2/4 kali 20 sama dengan 10.
Ini berarti bahwa Q2 terletak pada urutan ke-10. Di mana letak urutan ke-10? Nah, urutan ke-10 berada pada kelas ketiga, yaitu pada urutan 9 sampai dengan 15. Nah, setelah kita menentukan kelasnya, baru kita bisa menentukan unsur-unsur pada kuartil. Di antaranya adalah TB, tepi bawahnya, diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian yang kedua, FK. Apa FK? Frekuensi kumulatif sebelum kuartil 2. Karena kuartil 2 berada pada kelas ketiga, maka frekuensi kumulatif sebelum berada di kelas kedua. Dalam hal ini FK-nya bernilai 8. Adapun F2 adalah frekuensi pada kelas Q2. Q2-nya berada di kelas ketiga, frekuensinya adalah 7, sehingga F2-nya sama dengan 7. Yang ketiga, I, interval 5, N-nya 20. Kemudian nilai-nilai itu kita substitusikan ke dalam rumus kuartil 2. Diperoleh Q2 sama dengan 79,5 ditambah 10 dikurangi 8 per 7 kali 5. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 2 dikalikan 5 sama dengan 10. 10 dibagi 7. Hasilnya 79,5 ditambah 1,43 sama dengan 80,93. Jadi kuartil kedua atau kuartil tengahnya adalah 80,93. Dari sini saya berharap kalian semua bisa memahami. Sekiranya ada kesulitan, dapat ditanyakan melalui kolom komentar atau pada grup WA kita. Yang terakhir, untuk kuartil atas atau kuartil 3. Dengan cara yang sama, langkah pertama kita menentukan letak kuartil 3-nya. 3/4 kali N, di mana N-nya adalah jumlah frekuensi. Setelah disubstitusikan, Q3-nya sama dengan 15. Ini berarti bahwa Q3 terletak pada urutan ke-15. Nah, adapun urutan ke-15 berada di kelas ketiga. Kemudian kita menentukan unsur-unsurnya, tepi bawahnya 80 dikurangi 0,5, kemudian FK-nya 8, F3-nya 7, I-nya 5, dan N-nya 20. Kalau kalian perhatikan atau kalian bandingkan dengan yang Q2, ternyata letak Q3 ini sama dengan letak Q2. Meskipun letaknya sama, tentu nilainya antara Q2 dan Q3 akan berbeda. Nah, kemudian kita masukkan di dalam rumus Q3-nya, akan diperoleh
79,5 ditambah 15 dikurangi 8 dibagi 7 dikalikan 5. Perhatikan, di sini 15 kurangi 8 itu sama dengan 7. Disederhanakan, maka akan diperoleh 79,5 ditambah 5 sama dengan 84,5. Nah, itulah cara menentukan kuartil pada data kelompok, baik kuartil bawah, kuartil tengah, maupun kuartil atasnya. Jadi tahapan-tahapannya nanti kita melengkapi tabel dengan frekuensi kumulatif. Langkah berikutnya menentukan letak kuartilnya. Kemudian yang ketiga memasukkan unsur-unsurnya ke dalam rumus kuartil. Yang berikutnya adalah simpangan kuartil. Yang pertama, jangkauan kuartil yang nanti disingkat dengan JK, di mana JK sama dengan Q3 dikurangi Q1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Sedangkan yang kedua adalah simpangan kuartil. Ini juga dikenal dengan jangkauan semi interkuartil yang dirumuskan dengan QD sama dengan setengah JK atau setengah kali Q3 dikurangi Q1. Nah, dengan demikian materi simpangan kuartil kita sudah tuntas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa kalian pahami. Dan sebelumnya ada tambahan materi yang sebenarnya antara materi ini sama. Ada median, kuartil, desil, persentil. Coba kalian perhatikan keempat rumus itu. Kalau kita perhatikan, keempat rumus ini mempunyai unsur-unsur rumusnya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan hanya di dalam pembaginya saja. Kalau median pembaginya 2, kuartil pembaginya 4, desil pembaginya 10, sedangkan persentil pembaginya 100. Jadi hanya itu saja yang membedakan antara median, kuartil, desil, persentil. Nah, karena sama, ini nanti dapat kalian pelajari sendiri dengan melihat contoh-contoh cara menentukan median maupun kuartil. Jadi nanti prosesnya sama, tahapan-tahapannya sama. Kalau median biasa dikenal dengan nilai tengah atau nilai yang membagi data menjadi 2, kuartil nilai yang membagi data menjadi 4, desil nilai yang membagi data menjadi 10, sedangkan persentil nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan. Nah, untuk memahami materi kita tentang kuartil pada data berbobot maupun data kelompok, kalian nanti bisa mencoba mengerjakan latihan soal ini tentang data berbobot dan data kelompok.
Nah, barangkali itu pertemuan kita pada kali ini tentang pembahasan kuartil pada data berbobot maupun data kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.